Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sukacita buat kita semua. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah bersama dengan keluarga kita. Mari kita datang ke rumah Tuhan. Kita datang beribadah untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh muliakan Dia, agungkan Dia. Kita sembah Dia. Biarlah dari hati yang haus dan lapar akan Tuhan, hati yang benar-benar rindu untuk menyembah Dia, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku
Allahku hebat, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Kau Allah yang setia dan adil, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dengan hati yang begitu rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih kesempatan hari ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami mempergunakan waktu kami sebaik-baiknya untuk kami memuji menyembah Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Karena kehadiran Tuhan itu cukup bagi kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Hadirat-Mu memulihkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ini Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya dan diberkati katakan. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mau memuji, bermazmur, meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya, haleluya. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Kita mau bermazmur, kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Petik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan
Sang Raja. Bersorak, Glory, bersorak, Hosana, bersorak, glory, glory bagi Sang Raja. Bersorak, glory, bersorak, Hosana, bersorak, glory, glory bagi Sang Raja. haleluya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita, amin. Sebab Tuhan kita itu bertahta di atas puji-pujian yang kita naikkan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita, amin. Puji Tuhan, sebab ada kuasa di dalam puji-pujian kita, amin. Baik, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh Tuhan. Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita hari ini. Apakah kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang haus, lapar, bahkan hati yang hancur kepada Tuhan? Atau kita datang kepada Tuhan dengan kepongahan kita, kesombongan kita? Mari, biarkan Tuhan selidiki hati kita hari ini. Haleluya, haleluya. Kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. katakan selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku. Kau dapati aku tetap setia ya Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hari ini kami membuka hati kami, firman itu masuk di hati kami. Kami berkata, ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap mengerti firman-Mu. Dan kami siap melakukan firman-Mu ya Allah. Urapan Allah turun atas kami semua yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami mengerti, memahami firman Tuhan dengan benar. Sehingga kami mampu melakukan firman-Mu. Urapan Allah juga turun atas Bapak Gembala dalam penyampaian firman Tuhan hari ini. Kuasa dari tempat yang maha tinggi mengalir dengan dahsyat dan luar biasa. Sehingga kuasa firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini. 2, 3.
Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota suci. Saya akan memperbandingkan Yesaya 54 ayat 2 sampai ayat 3 dalam versi terjemahan baru ini dengan salah satu terjemahan di dalam bahasa Inggris yang sangat-sangat baik sekali, yaitu Alkitab The Message. Kalau di Alkitab elektronik saudara mungkin tidak ada karena ini adalah Alkitab berbayar, saudara, ya, berbayar. Siapa yang bisa bahasa Inggris yang Inggrisnya bagus? Pak Lendi mana? Pak Lendi mana? Nona. Hiram, Pak saya, Hiram. Ayo Hiram, dibaca Hiram. Clear lots of ground for your tents. Make your tents large, spread out, think big. Use plenty of rope. Drive the tent pegs big. You're going to need of elbow room for your growing family. You're going to take over all nations. You're going to resettle abandoned cities. Ya, kira-kira begitulah bahasa Inggrisnya, saudara sekalian. Saudara, saya mulai dengan ayat yang ketiga. Kenapa dimulai dari ayat yang ketiga? Sebab engkau akan mengembang. Kata mengembang ini kalau dalam bahasa Ibrani-nya parats. Ya, parats. Dan kata parats inilah yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menerobos. Jadi ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Dan janji Tuhan ini diberikan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu sedang menghadapi masa-masa yang buruk. Mereka menghadapi masa-masa yang buruk akibat hukuman yang mereka terima. Bangsa Israel dalam kondisi yang terpuruk. Dan ketika Tuhan memulihkan, maka Tuhan salah satunya Tuhan menjanjikan, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Engkau akan mengalami terobosan. Kalau di dalam The Message dikatakan bahwa engkau membutuhkan banyak ruang yang luas untuk growing family. Jadi ada growing, pertumbuhan. Ada pertumbuhan. Saya ambil ini sebagai kata-kata pertumbuhan. Kata-kata kunci. Ya. Jadi ada terobosan, ada pertumbuhan. Dan kemudian di dalam ayat yang ketiga, di dalam The Message dikatakan bahwa you are going to take over. Inilah tiga kata kunci di dalam Yesaya 54 ayat 2 sampai 3, yaitu pengambil alihan. Saudara, tiga hal inilah yang Tuhan janjikan akan terjadi pada umat Tuhan ketika mereka mengalami pemulihan. Yang pertama, mereka akan mengalami yang namanya terobosan, menerobos. Apa sih arti menerobos itu apa sih? Menerobos itu artinya, misalkan ada seseorang di sini, dia mau menuju ke tempat ini, tetapi ada penghalangnya, maka menerobos itu artinya merubuhkan penghalang ini, sehingga dia sampai di tempat ini, menuju ke tempat yang lebih baik. Menerobos itu artinya menghancurkan halangan. Menerobos itu artinya mengambil jalan yang lebih cepat, menuju ke tempat yang dituju. Jadi penghalang diruntuhkan, kemudian hal-hal yang menghambat diruntuhkan, sehingga akhirnya meraih hal-hal yang sangat baik. Saudara, tangkap baik-baik apa yang Tuhan janjikan ini. Ketika Tuhan sedang membuat pemulihan di dalam hidup kita, maka penghalang-penghalang yang menghalangi hidup Anda, penghalang-penghalang yang membuat kita tidak bisa maju, penghalang-penghalang yang menghalangi kesuksesan hidup kita, Tuhan akan buat kita meruntuhkan, mengalahkan penghalang itu.
Dan Tuhan akan membawa kita dalam percepatan yang luar biasa, sehingga kita sampai kepada destininya Tuhan. Saudaraku sekalian, tangkap ini di dalam roh kita, maka engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Saya yakin begini, ketika Tuhan memberikan kepada saya selama 1 tahun tema-tema ini, Tuhan membawa kita mengalami, membuktikan apa yang Tuhan mau di dalam setiap tema ini. Ketika bulan ini kita memasuki terobosan di dalam iman dan pelayanan, maka saya percaya Anda dan saya akan membuktikan ini. Jadi kita bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita membuktikan firman. Hal yang pertama itu lakukan adalah kita akan mengalami yang namanya terobosan. Penghalang-penghalang akan disingkirkan. Kita akan mampu mengalahkan penghalang-penghalang ini. Ketika kita mampu mengalahkan penghalang-penghalang ini, kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Yang kedua, kata yang kedua adalah growing atau pertumbuhan. Pertumbuhan ini berbicara tentang peningkatan. Pertumbuhan ini berbicara tentang diperbesar kapasitasnya. Pertumbuhan ini berbicara tentang diperbanyak sampai maksimal. Ketika Tuhan memulihkan kita, saudaraku sekalian, Tuhan tidak ingin kita hanya dalam keadaan biasa-biasa saja, baik dalam pelayanan maupun dalam hidup kita. Kita akan diperluas kapasitas kita, kita akan diperbesar kapasitas kita dan diperbanyak. Inilah yang namanya pertumbuhan. Jadi mengalahkan rintangan, kemudian Anda akan mengalami diperbanyak, diperluas kapasitas kita oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga adalah take over, pengambil alihan. Nah, pengambil alihan ini artinya berbicara tentang Anda memiliki otoritas. Ya. Ketika mengambil alih sebuah wilayah Israel yang tadinya dikuasai oleh musuh, sekarang mereka take over lagi. Kota-kota yang tadinya sudah sunyi sepi, sekarang diambil alih lagi oleh mereka. Mereka memiliki otoritas. Saudaraku sekalian, berapa banyak orang hidup dan kehilangan otoritas? Suami-suami kehilangan otoritas sebagai seorang suami. Berapa banyak suami yang kehilangan otoritas sebagai suami? Karena apa? Saat istri terlebih suka merebut otoritas suami. Betul? Tidak ada yang berani berkata betul. Kalau ada berkata betul, istri akan tampar. Kau ngomong malu-maluin saja. Saudaraku sekalian, berapa banyak wanita yang mengambil alih otoritas pria. Dan banyak laki-laki hidup tanpa otoritas sebagai laki-laki. Berapa banyak orang tua yang hidup dengan tanpa otoritas, kehilangan otoritas sebagai orang tua. Mereka tidak bisa lagi menasihati anak-anak mereka. Ketika mereka menasihati, berbicara kepada anak-anak mereka, anak-anak akan melawan. Karena apa? Kehilangan otoritas. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan kehilangan otoritas atas dosa, otoritas atas sakit, otoritas atas segala sesuatu. Kita kehilangan otoritas. Ketika Tuhan memulihkan kita, maka otoritas kita ini akan dibalikin kepada kita. Amin, saudaraku sekalian. Markus 16 ayat 16-17 misalnya saja. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuhkan. Itu adalah otoritas. Kita diberi kuasa untuk menginjak kalajengking dan iblis, mengalahkan mereka. Itu bicara tentang otoritas. Suami kembali bisa memiliki otoritas untuk mengatur rumah tangga, menjadi imam di tengah-tengah rumah tangga. Itu bicara tentang otoritas. Bahkan otoritas sebagai orang percaya yang hidup dalam kemenangan, itu juga otoritas. Saudaraku sekalian, ini berbicara tentang pengambil alihan. Nah, inilah 3 hal yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa mempersiapkan diri untuk mengalami 3 hal ini? Bagaimana saya bisa mengalahkan, merubuhkan penghalang-penghalang dalam hidup saya? Bagaimana saya mengalami percepatan? Bagaimana saya mengalami diperkembangkan, diperbesar kapasitas saya? Dan bagaimana otoritas saya dikembalikan dalam hidup saya? Maka inilah yang akan Tuhan kerjakan di dalam ayat yang kedua. Ini adalah ada 4 hal untuk mengantisipasi bagaimana kita mengalami terobosan, pertumbuhan, dan
pengambil alihan atau dikembalikan otoritas kita. Yang pertama, saudaraku sekalian, ya, kalau di dalam bahasa Indonesia, lapangkanlah tempat kemahmu. Ya, lapangkanlah tempat kemahmu. Kalau di dalam bahasa Inggris, clear. Lots of apa itu? Ground for your tent. Perhatikan kata ini, clear. Bersihkan, kosongkan. Bersihkan atau kosongkan banyak tanah supaya engkau bisa membuat tenda yang besar. Saudara, cara pertama mengantisipasi untuk kita mengalami terobosan, pertumbuhan, dan pengambil alih adalah kita harus mengalami yang namanya pembersihan. Katakan bersama, pembersihan. Sebagai contoh, misalkan saja, kalau kita melihat misalkan saja akan dibuat misalkan saja jalan tol. Sukabumi, jalan tolnya sudah sampai mana itu Pak? Cigombong. Ya, sudah sampai Cigombong. Sampai Cigombong. Nah, Cigombong, Sukabumi akan dilanjutkan pembuatan jalan tol. Nah, ketika jalan tol ini akan dibuat, hal pertama yang dilakukan oleh pengembang jalan tol ini adalah apa? Apa yang dilakukan? Bukannya berdoa dulu ya? Yang dilakukan adalah pembebasan tanah. Saudara, kenapa mesti dilakukan pembebasan tanah? Karena tidak mungkin jalan tol itu akan dibuat kalau masih ada pohon-pohonan di sana, masih ada rumah-rumah di sana, masih ada banyak hal yang tidak memungkinkan pembuatan jalan tol, maka dilakukan pembebasan tanah. Kenapa dilakukan pembebasan tanah? Pada waktu pembebasan tanah dilakukan ini karena akan dibangun sesuatu hal yang lebih baik. Maka hal-hal yang tidak berguna akhirnya dibersihkan. Hal-hal yang tidak berguna akhirnya disingkirkan. Hal-hal yang tidak berguna akhirnya harus dibuang. Supaya apa? Supaya bisa membangun yang lebih baik lagi. Saudaraku sekalian, ketika kita ingin mengalami terobosan di dalam hidup kita, maka hal inilah yang harus dilakukan pertama kali, yaitu pembersihan. Ketika Tuhan melakukan pembersihan di dalam hidup kita, maka izinkan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak benar, hal-hal yang menghalangi lawatan Tuhan itu mesti disingkirkan. Harus, tidak bisa tidak. Anda dan saya tidak akan pernah mengalami terobosan kalau kita masih membiarkan banyak hal yang kotor, banyak hal yang tidak benar, banyak hal yang tidak baik itu ada di dalam hidup kita. Semua harus disingkirkan. Dan ketika misalkan pengembang itu mau melakukan pembebasan tanah, maka mereka harus membayar harga. Ada harga. Tidak mungkin orang tanahnya diambil kemudian diambil begitu saja, rumahnya dirubun begitu saja. Ada harga yang harus dibayar. Ketika pembersihan terjadi di dalam hidup kita, Anda dan saya sedang bayar harga. Ya, kita mengizinkan perkara-perkara, mungkin kesenangan-kesenangan kita yang selama ini kita, hobi kita. Tiba-tiba Tuhan berkata, lepaskan hobimu, selesaikan hobimu, berhentikan hobimu, tinggalkan hobimu. Karena apa? Aku ingin melakukan terobosan di dalam hidup. Saudara sekalian, berapa banyak kita mengalami hal-hal yang justru kita senang. Itulah yang Tuhan kadang-kadang minta. Itulah yang kadang-kadang Tuhan katakan ini harus dilalukan dari hidupmu, disingkirkan dari hidupmu, supaya Allah bisa mengerjakan sesuatu yang lebih baik.
Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita. Mari kita perbandingkan dengan apa yang Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Saya minta salah seorang membacakan ayat ini. Yesaya 40 yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Menarik sekali karena Alkitab atau kitab Yesaya memakai kata persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggris, persiapkanlah highway. Highway itu apa sih? Ya, jalan tol. Untuk apa? Mempersiapkan lawatan Tuhan atau kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Jadi Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan orang Israel bahwa Allah akan melawat kalian. Nah, lawatan Allah itu harus dipersiapkan sama seperti orang mempersiapkan jalan tol, sama seperti orang mempersiapkan jalan bebas hambatan. Maka apa yang harus dilakukan ketika jalan tol itu atau jalan bebas hambatan itu akan dibuat? Maka yang pertama dikatakan lembah-lembah harus ditutup. Ya. Fill in the valley. Lembah-lembah harus ditutup. Ini hal yang pertama yang harus dilakukan. Lembah-lembah harus ditutup. Saudara, lembah itu adalah, kalau ini bagian pegunungan, maka lembah itu adalah bagian yang paling bawah. Inilah lembah-lembah, lembah ngarai. Nah, kalau kita mau membuat sebuah jalan, maka lembah ini harus diisi dengan tanah. Diisi dengan tanah. Sehingga akhirnya lembah yang bagian yang paling rendah ini tertutup sehingga bisa dibuat sebuah jalan. Ketika kita merindukan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka bagian yang terendah dalam hidup kita harus ditutup. Bagian terendah dalam hidup kita, kerohanian kita harus dinaikkan levelnya sampai kepada standarnya Tuhan. Saudaraku sekalian, kadang-kadang kita memiliki standar hidup tidak sama dengan standarnya Tuhan. Maka hal yang pertama, naikkan level hidup kita, standar hidup kita sampai kepada standarnya Tuhan. Maka kemudian lawatan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Naikkan standar kerohanian kita, naikkan standar ibadah kita, naikkan standar pemberian kita, naikkan standar penyembahan kita. Ini adalah jalan pertama untuk kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, yang harus dilakukan berdasarkan Yesaya 40 itu adalah mountain and hill brought low. Jadi yang kedua adalah ini, bagian gunung-gunung ini harus dipangkas. Ini harus dipangkas. Tanah yang berbukit-bukit ini harus dipangkas. Supaya apa? Supaya rata. Supaya rata. Sehingga bisa dibuat sebuah jalan. Bukit dan gunung-gunung itu adalah bagian yang tertinggi di dalam hidup kita. Ini berbicara tentang kesombongan. Tuhan berkata, aku akan melawat engkau, tetapi kesombonganmu mesti dihancurkan. Inilah harga yang harus dibayar, saudara sekalian. Berapa banyak kita menginginkan lawatan Tuhan terjadi, terobosan Tuhan terjadi dalam hidup kita, tapi kita tidak mau diproses oleh Tuhan, dipangkas kesombongan kita. Hal-hal yang tinggi di dalam hidup kita, pride kita, ya, kita merasa harga diri kita terlalu tinggi sehingga kita sombong. Nah, ini harus diizinkan, dipangkas oleh Tuhan, dihabiskan oleh Tuhan. Kalau tidak kita izinkan dihabiskan oleh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bisa membuat lawatan di dalam hidup kita. Highway, jalan tol ini tidak akan pernah bisa dibuat dalam hidup kita. Jadi kita mengalami peningkatan standar. Pada sisi lain,
kesombongan kita mesti dipangkas oleh Tuhan. Ya, berapa banyak orang yang masih hidup di dalam kesombongan? Izinkan Tuhan memangkasnya. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan dari Yesaya 40 ini adalah, kalau dalam bahasa Inggris, the crooked place. Dibuat lurus, straight gimana ya. Jadi jalan yang berkelak-kelok dibuat lurus. Jalan yang berkelak-kelok diluruskan. Saudara, berapa banyak hidup kita ini seperti jalan yang berkelak-kelok, bulet. Tahu bulet ya? Bulet itu orang yang hidupnya bulet itu tidak karu-karuan, saudara. Rumit sekali hidupnya. Ya. Ada orang-orang yang hidupnya itu ruwet sekali, tidak karu-karuan gitu. Padahal hidup yang paling enak itu adalah hidup yang lurus-lurus saja. Jadi suami yang lurus, jadi istri yang lurus. Jadi otaknya jangan keriting. Ya, otak kita ini mesti lurus, saudaraku sekalian. Nah, yang buat yang model kayak gini ini mesti diproses Tuhan, diluruskan oleh Tuhan. Dan untuk meluruskan ini kadang-kadang prosesnya tidak gampang. Untuk membuat hidup kita lempeng, kadang-kadang proses Tuhan itu tidak gampang, saudaraku sekalian. Ya, saya selalu katakan, kalau hati kita lembut, proses Tuhan juga akan lembut dalam hidup kita. Orang yang hatinya lembut, dengar firman Tuhan saja dia sudah bisa bertobat. Tapi kalau orang hatinya keras, dengar firman Tuhan tidak mau lempeng hidupnya, jangan heran proses Tuhan juga akan keras dalam hidupnya. Akan keras. Kalau saya misalkan saja punya sebuah kawat yang bengkok-bengkok, saya luruskan pakai tangan saja bisa. Ya, pakai tangan saja bisa. Saya tinggal bengkokkan, kemudian luruskan. Tapi kalau itu besi yang sudah sangat keras, saya tidak bisa bengkokkan pakai tangan. Maka yang saya lakukan adalah saya ambil las, saya panasin dulu, sampai warnanya merah. Lalu saya ambil palu, saya pukul sampai dia melurus. Kadang-kadang Tuhan pakai proses yang keras dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak punya hati yang lembut. Saya berdoa supaya kita semua yang ada di sini punya hati yang lembut, gampang dinasehati. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang mengeraskan hati kepada Tuhan, diproses Tuhan habis-habisan. Tetapi kalau kita punya hati yang lembut, kita mau dibuat Tuhan lempeng, kita berserah, ya Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku menyerahkan hidupku, silahkan Tuhan atur hidupku. Maka proses Tuhan tidak akan keras di dalam hidup kita. Kalau Tuhan memproses kita dan kita mengizinkan hati kita diproses oleh Tuhan, Tuhan senang, maka proses Tuhan tidak akan keras. Kalau kita ingin mengalami lawatan Tuhan yang hebat dalam hidup kita, tidak bisa tidak, hidup kita mesti dibuat lempeng, saudara. Mesti dibuat lurus, lempeng. Ya. Kemudian yang keempat, dari Yesaya 40, dan tanah yang kasar dilembutkan, the raw places smooth. Ya. Jadi tanah yang kasar dibuat menjadi lembut. Ini adalah proses yang keempat. Kalau kita ingin mengalami lawatan Tuhan, maka hal-hal yang kasar dalam hidup kita harus dibuat lembut. Kemarin saya sama Bu Ana agak sedikit ledek-ledekan. Kan Bu Ana tanya apa, saya jawabnya. Terus Bu Ana bilang, kamu judes. Tapi kita bukan marah-marah, cuma iseng gitu. Kamu judes. Saya bilang gini, judes tapi kan baik kan. Daripada kamu suka marah-marah, tapi marah-marah kan baik. Jadi kadang-kadang kita ketawa-ketawa dan begitu. Jadi kita ngeledek bukan untuk merendahkan, bukan, tapi kita ini saling mengoreksi dengan cara yang lucu gitu. Dengan cara yang lucu. Nah, saya menyadari kadang-kadang saya, sekalipun saudara lihat mungkin Pak Paulus itu orangnya lembut gitu ya, tetapi kadang-kadang omongan saya juga bisa kasar.
Saya nggak tahu siapa di antara saudara yang pernah saya kasarin dengan omongan saya. Kayaknya belum ada ya. Dan jangan sampai ada. Ya, Anda melihat Pak Paulus ya, kalem orangnya, kalau ngomong pelan, ya jarang marah. Gitu. Tapi kalau istri saya kan tahu, kadang-kadang omongan saya kasar. Tapi ini sudah jauh lebih baik daripada dulu, saudara. Jauh lebih baik. Tuhan proses saya. Yang kasar dibuat menjadi semakin lembut. Ini proses Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa di dalam hidup kita ini masih ada hal-hal yang kasar. Kalau mau bikin jalan tol, lihat jalan tol itu lekat halus gitu. Coba kalau jalan tol itu berjalan berjul begini saudara sekalian, itu tidak akan ada orang mau bayar untuk naik ke jalan tol. Masa jalan tol ini? Ya tidak mau, jalan tol itu lurus. Nah untuk meluruskan ini kan mesti diproses, pakai apa itu? Ekskavator. Apa yang silinder? Iya. Kalau orang Jawa Tengah bilangnya jogji. Saya tahu Anda sedang bohong. Jadi dihalusin. Nah, izinkan Tuhan menghaluskan hidup kita. Jadi kalau masih ada karakter-karakter yang kasar, yang little angry, dikit-dikit marah, ya, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit pukul. Ada yang pukul istri? Tidak ada kan? Tidak ada, Pak. Istri pukul suami. Ini kesaksian atau apa ya? Tapi saya rasa tidak mungkin buat hati pukul hati. Tidak mungkin buat hati. Saya tahu buat hati itu orang wanita yang cantik. Nah, saudaraku sekalian, ini apa yang dituliskan di dalam Yesaya 40 tadi itu adalah dalam rangka bagian yang pertama, yaitu bersihkan, pembersihan. Jadi untuk mengalami terobosan di dalam hidup kita, maka proses pertama yang harus kita alami adalah kita harus mengalami pembersihan. Kalau kita membaca misalkan saja di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, silakan Pak Franky dibaca. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Yohanes 15 ayat Iya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Iya. Perhatikan, ranting yang tidak berbuah dipotong. Tapi ranting yang berbuah akan dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi berbuah. Inilah yang saudara dan saya alami. Kita tidak dipotong oleh Tuhan, karena saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Hidup kita sudah berbuah, hanya saja mungkin berbuahnya tidak lebat. Oleh sebab itu Tuhan bersihkan hidup kita. Jadi kenapa kita harus mengalami pembersihan? Supaya hidup kita mengalami buah yang lebat. Supaya kita mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Maka hal pertama yang Tuhan lakukan adalah kita dibersihkan oleh Tuhan. Sekarang yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi terobosan, pertumbuhan, dan pengambil alihan itu? Kita lihat di dalam The Message, Yesaya 54, ayat yang kedua. Clear lots of ground for your tents. Make your tents large. Spread out. Think big. Apa itu think big? Berpikir besar. Saya senang sekali mengajarkan hal ini. Kalau kita ingin Allah melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup kita, maka kita harus mulai dengan berpikir besar. Amin.
Mari baca Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Silakan, Pak Fendi. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris katakan what you think it's you are. Jadi apa yang kita pikirkan, sebagaimana kita berpikir, demikianlah jadinya kita. Saudara-saudara, apa yang kita pikirkan tentang diri kita? Saya bertanya kepada pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, para evangelis, pendeta muda yang ada di tempat ini, apa yang kita pikirkan tentang hidup kita? Apa yang kita pikirkan tentang hidup kita? Kalau kita berpikir, oh saya ini adalah orang yang sederhana, saya tidak bisa lakukan hal-hal yang besar, saya lakukannya hanya begini-begini saja, maka jadilah seperti itu. Kalau Anda dan saya hanya memikirkan perkara-perkara yang kecil saja, tidak pernah punya mimpi yang besar, maka jadinya kita ya begini-begini saja, saudara. Itu sebabnya Tuhan ingin ketika Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, kita pun harus berpikir yang besar. Berarti ketika kita berpikir besar, maka kita sedang menyelaraskan, menyamakan pikiran kita dengan pola pikirnya Allah. Menyamakan apa yang kita pikirkan dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita harus berpikir besar? Think big. Kenapa kita mesti berpikir besar? Yang pertama, kita harus berpikir besar karena Allah kita adalah Allah yang besar. Haleluya. Ya. Kita punya Allah yang besar. Allah kita heran dan besar. Kenapa kita mesti berpikir besar? Yang kedua, karena Allah memberikan kepada kita potensi yang besar. Saya selalu katakan, dimanakah tempat potensi paling banyak di dunia ini? Tempat potensi paling banyak di dunia ini adalah di kuburan. Kenapa di kuburan? Karena banyak orang yang mati tanpa menggunakan potensinya. Banyak orang yang mati tanpa menggunakan potensinya. Mestinya misalkan saja dia bisa berlari 150 km per jam, tapi ternyata dalam hidupnya dia cuma berlari 30 km per jam. Dia berkata, tidak apa-apa, begini saja. Alon-alon waton, kelakon. Pelan-pelan saja. Ya. Padahal dia punya kemampuan, kapasitas yang hebat. Bisa berlari dengan cepat, tetapi ternyata dia memilih untuk berlari apa adanya saja. Dia punya potensi tidak pernah dikembangkan, tidak pernah dipakai untuk melakukan hal-hal yang besar. Dia simpan potensinya itu, saudara. Tadi pagi Bu Ana putar lagu-lagu dari teman-teman GPCC, saudara. Lalu sementara kita dengerin lagu-lagu itu, Bu Ana bilang begini, ini hebat ya. Orang-orang muda bisa menciptakan lagu-lagu yang bagus. Mereka mengaransir lagu-lagu yang bagus. Mereka menyanyikan dengan sangat bagus. Ini orang-orang, lalu orang berkata, orang-orang muda Kristen itu memang hebat, luar biasa. Jangan heran kalau Pak Jokowi banyak pilih menteri dan wakil menteri orang-orang muda. Kenapa? Karena wakilnya sudah tua. Karena wakil presidennya tua, menteri-menterinya muda gitu loh, saudara. Enggak, tapi beliau berkata, kita ini di Indonesia punya bonus demografi, ya, bonus demografi. Bonus demografi yang kita miliki adalah jumlah orang-orang muda yang cukup besar, kaum milenial yang luar biasa. Kita di gereja ini banyak orang-orang muda. Siapa yang orang muda di sini? Ya. Siapa yang orang muda? Pak Daniel masih muda. Siapa yang sudah orang tua di sini?
Frankie tua. Dengarkan baik-baik, nanti cek di internet. Standar WHO, ternyata usia 18 sampai 65 itu masih pemuda. Serius? Baca di internet. Standar WHO 18 sampai 65 adalah orang-orang yang masih muda. Kalau begitu siapa pemuda di sini? Jangan merasa tua. Jiwa muda. Lalu kemudian 65 sampai 90 itu 65 sampai 80 istilahnya apa? Setengah tua. Bukan tua, apa? Setengah umur gitu, setengah tua. Lalu kemudian 80 sampai 100 itu baru tua. Legend. Maksud saya begini, jangan mentang-mentang usia kita sudah di atas 60 kemudian kita berkata saya sudah tidak bisa lakukan apa-apa. Siapa bilang? Siapa bilang? Ya. Nah kalau yang 65 aja masih pemuda, apalagi yang 18. Jangan umur 18 sudah merasa kayak kakek-kakek. Saya nggak bisa apa-apa. Ayo pelayanan, nggak bisa Pak. Ayo nyanyi, nggak bisa Pak. Ya 18 udah kayak opa-opa. Ya. Ini sebetulnya memberikan tantangan kepada kita. Bahwa kita yang masih muda-muda ini, potensi kita ini hebat luar biasa. Mari kita gunakan potensi kita. Kenapa kita mesti berpikir besar? Yang ketiga, karena pekerjaan Allah itu besar. Pekerjaan Allah itu besar. Pekerjaan Tuhan itu besar. Nah karena pekerjaan Tuhan besar, maka kita harus berpikir besar. Saya mengajak kita semua, kita berpikir besar bahwa yang namanya SLCC akan ada di kota-kota, akan ada di desa-desa. SLCC maju. Saya ketemu dengan teman yang sudah 15 tahun yang lalu, yang dulu kita bekerja sama, ketemu di pesta pernikahan di Kuningan. Lalu kemudian saya sebetulnya nggak mau cerita, tapi beliau bertanya. Dia masih panggil saya Paulus. Paulus, gimana pelayanannya? Oh puji Tuhan, bagus. Gimana gerejanya? Berkembang nggak? Berkembang Pak. 13 cabang. Kaget juga. 13 cabang. Iya. Lalu dia diam. Ya saya juga diam karena dia diam. Saya nggak mau ngomong banyak. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa jangan berpikir. Ya, banyak orang berpikir. Saya ingat saudara sekalian, dulu orang berkata demikian, Paulus keluar ini apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dikerjakan? Nah itulah tantangan buat saya. Bukan untuk menunjukkan kita hebat, bukan, tetapi untuk menunjukkan kita punya Allah yang besar. Dan Allah yang besar itu mampu melakukan hal-hal yang besar. Nah saya rindu kita semua punya hati yang semacam ini. Jika kita sama-sama bergairah. Sama-sama bergairah. Ya. Kenapa kita harus berpikir besar? Karena kita punya Allah yang besar, pekerjaan Allah yang besar. Yang keempat, kenapa kita mesti berpikir besar? Karena sesuatu yang besar dimulai dari mimpi yang besar. Amin. Sesuatu yang besar dimulai dari mimpi yang besar. Dan mimpi yang besar dimulai dari tindakan-tindakan yang sekalipun kecil dan sederhana, tetapi kita berani memulai. Kita berani memulai. Jadi mimpinya besar, tapi berani mulai dari hal-hal yang kecil. Maka saya bilang sama Andri, jangan takut mulai dari yang kecil. Sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Karena sesuatu yang besar dimulai dari mimpi yang besar.
Dan untuk bermimpi besar dan meraih yang besar, mulailah dengan tindakan-tindakan yang kecil dan sederhana. Kenapa kita harus melakukan hal-hal yang besar, berpikir besar, saudara sekalian? Karena hidup itu mesti maksimal. Saya menantang kita semua hari ini dan bertanya, apakah saya sudah hidup maksimal? Menggunakan potensi yang besar yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Saudara sekalian, kalau kita mau berpikir besar, think big, maka Allah akan membawa kita pada hal-hal yang besar. Dan untuk melakukan hal yang besar, selalu dimulai dengan ini, tindakan. Untuk Petrus berjalan di atas air, dimulai dengan sebuah tindakan, dia keluar dari dalam perahu. Untuk Daud bisa mengalahkan Goliat, dimulai dengan dia berani dan kemudian menggunakan ketapelnya, dan Allah memegang kerikil yang sedang meluncur itu dan menghantam Goliat. Untuk melakukan hal-hal yang besar, Allah butuh tindakan. Dan tindakan kecil sederhana dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka hidup Anda akan menjadi maksimal. Kalau kita dengarkan firman Tuhan, lalu kita mengizinkan firman itu masuk dalam hidup kita, kita percaya penuh, maka itu yang akan membawa terobosan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kami, memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu atas kami. Dalam segala keadaan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam keadaan sakit pun, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, arahkan wajah-Mu bagi setiap umat-Mu. Arahkan wajah-Mu bagi setiap jemaat-Mu, Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, mungkin ada yang sedang dalam kekurangan. Bapa, Engkau Bapa yang baik. Engkau yang mencukupkan kebutuhan kami. Engkau yang memelihara kami dengan sempurna. Bukan hanya kami, tetapi juga anak cucu kami terpelihara dalam kasih sayang Tuhan. Jikalau ada umat-Mu yang sedang bergumul karena pekerjaan mereka, bisnis mereka yang hari-hari ini mungkin merosot tajam. Tuhan, bukankah kasih-Mu tidak pernah meninggalkan mereka? Bukankah Engkau adalah bagian yang terbaik bagi mereka? Kami percaya Engkau sanggup memulihkan apa yang hilang selama ini ketika mereka belajar terus bersandar dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami pun tetap bersyukur dengan keadaan yang terjadi di bangsa kami. Sekalipun belum pulih benar, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur untuk keadaan kami yang terpelihara oleh Tuhan. Berbulan-bulan kami menghadapi masa-masa yang sulit ini, dan Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kami. Kasih anugerah-Mu melimpah bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami hidup cukup, bahkan berlimpah di dalam Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, setelah kita beribadah pada pagi hari ini, kembalilah bersama dengan keluargamu masing-masing. Lakukan pekerjaanmu, panggilanmu, dan pelayananmu dengan bersungguh-sungguh, dan Tuhan yang senantiasa menyertai. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua saat ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan, amin. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang bersama-Mu. Puji Tuhan, ibadah raya kita hari ini sudah selesai. Biarlah kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam menjalani hari-hari kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.